Hari ini agendanya untuk abang sendiri bisa dibilang ke Polda nih, ke Krimum. Untuk apa sih bang? Ya, hari ini kita akan minta surat permohonan atas BAP ya. Eh, Permohonan salinan BAP daripada tersangka Ria Agustina atau Ria Beauty ya, kasusnya Ria Beauty. Nah, ini kan sekarang juga kita meminta juga memberikan surat agar dilakukan pemeriksaan sebagai saksi ya, sebagai saksi para pasien dan juga dokter ya, yang kebetulan ada hubungannya dengan Ria Agustina. Jadi bisa diminta keterangan sehingga ini kita bisa meminta permohonan untuk meringankan Ria Beauty ini agar tidak dilakukan penahanan. Baik bang, ini kan tadi abang minta salinan untuk BAP. Nah kalau boleh tahu bang, untuk kenapa abang sampai akhirnya harus meminta salinan BAP? Apakah mungkin nantinya ada langkah-langkah ke depan yang ingin abang lakukan perihal untuk sedikit meringankan untuk Ria Beauty ini bang? Itu bagaimana? Ya, tentunya saya selaku kuasa hukumnya Ria Agustina ya, akan mengawal kasus ini dan melihat bagaimana proses BAP-nya Ria Agustina, apakah nanti kan apabila ini kasus ini bisa ataupun lanjut ke tingkat selanjutnya, tentunya kita sudah sesuai dengan fakta ya, sesuai dengan fakta yang ada, dan kita akan melihat sejauh mana keterkaitan atau keterlibatan bahkan ya pasal-pasal yang disangkakan oleh Ria ini apakah sudah cukup ya, artinya sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Nah bang, kenapa sih bang abang ini memerlukan salinan BAP? Apakah memang menurut abang sendiri adanya mungkin ketidaksesuaian secara penangkapan atau bagaimana sih bang? Atau mungkin tidak sesuai dengan prosedurnya atau bagaimana bang? Jadi gini, kalau seorang lawyer meminta salinan BAP itu guna untuk melihat apakah kesesuaian antara kejadian perkara terhadap pertanyaan ataupun proses penyelidikan sampai penyidikan, tentunya itu. Karena kita bisa lihat di sini ada keterkaitannya terhadap barang bukti ya, barang bukti yang sudah diambil oleh pihak kepolisian tentunya. Nah, dalam hal ini kan saya selaku kuasa hukum kan belum melihat nih, tidak juga mendampingi waktu proses pemeriksaan. Jadi kita belum tahu nih seperti apa proses BAP-nya, pemeriksaannya mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan juga seperti apa gitu loh poin-poin daripada pertanyaan dan jawaban daripada Ria Agustina. Okay. Mungkin di abang sebagai kuasa hukum dari Ria Agustina yang memiliki Ria Beauty sendiri nih, ada nggak sih bang mungkin kejanggalan karena kan ramai ya perihal mungkin bisa dibilang bahwa Ria Agustina sendiri atau memiliki Ria Beauty ini tidak sesuai dengan bisa dibilang perihal tentang kecantikan begitu bang. Kan ada yang mengatakan wah ini kan beliau ini adalah lulusan perikanan atau mungkin pertanian, tapi kok malah membuka praktek dan segala macam. Ini gimana nih bang? Ya, kalau dari sisi pelanggaran ya ataupun dasar-dasar pelanggaran yang dilakukan Ria, tentunya di sini memang Ria ini mengakui atas apa yang sudah dilakukan ya kan, mengakui memang ada kesalahan ya terhadap dia melakukannya di hotel. Tapi kan di sini kita lihat kepada apakah seorang Ria Beauty ini atau Ria Agustina ini harus dilakukan penahanan kan gitu. Kenapa enggak ini adalah sanksi administratif? Karena mungkin dia juga tidak melakukan hal yang sifatnya juga merugikan orang dan juga tidak melukai ataupun tidak membuat cacat orang dan tidak ada korban di sini. Poin yang terpenting adalah apakah harus ditahan kan seperti itu. Dan kita akan minta permohonan kepada pihak kepolisian dalam hal ini. Kita bermohon, kita melihat bahwa apa yang dilakukan Ria ini orang-orang yang sudah dilakukan perawatan ya mohon dipanggil, diminta keterangan, dan juga dokter-dokter ya kan, itu juga bisa dijadikan satu bahan pertimbangan kepada polisi, karena polisi juga akan melihat di sini apakah Ria Beauty ini wajib untuk bisa ditahan lebih lama ataukah harus dibebaskan ya seperti itu. Ini kan secara objektif menilainya semua, karena memang bersalah, tapi
ya ini seorang salah ini kan harus dibina gitu kan, karena Ria Beauty ini bukan seorang orang yang harus ditahan dan diadili seperti itu. Seharusnya kan seperti itu seharusnya, tapi kan kita bermohon nih, karena ini kan sekarang sudah ditahan kan gitu. Semoga ini menjadi menjadi poin yang penting dan menjadi bahan pertimbangan khususnya Bapak Kapolda Metro Jaya. Semoga bisa melihat ini secara objektif, karena ini tidak ada korban atas Ria Agustina ini, dan tidak ada korban cacat ataupun permanen ataupun apa yang dia lakukan. Dan dia jujur ini hanya perawatan Dharma roller secara tradisional. Dan Dharma roller ini adalah Dharma roller yang dilakukan oleh Ria ini selaku perawatan, dan banyak juga orang-orang yang sudah terbantu dan sukses juga dilakukan perawatan oleh Ria gitu kan. Jadi saya berharap di sini kita melihat bahwa ada pelanggaran memang. Nah, bagaimana cara menyikapi ini sehingga ini tidak ada lagi ya hal-hal seperti ini. Ada nggak sih Bang rencana untuk kayak penangguhan penahanan untuk Ria Agustina atau pemilik Ria Beauty ini Bang? Ya, saya datang ke sini tentunya kemarin saya sudah melayangkan memberikan surat permohonan penangguhan penahanan ya, tentunya ke pihak kepolisian dan pihak Kasubdit, dan akan diteruskan ke Pak Direktur. Semoga surat ini menjadi pertimbangan dan bisa dijadikan satu momentum yang baik, karena ini di sini udah akhir tahun dan Ria juga bermohon juga agar bisa ditangguhkan, karena dia juga tulang punggung keluarga kan. Dan kita semua berdoa lah, karena memang apa yang dia lakukan ini benar-benar sesuai dengan keahlian dia ya sebagai perawat, dan dia melakukan itu berdasarkan adanya sertifikasi yang dia punya, yaitu sertifikasi kecantikan, salon dan perawatan muka, dan semua itu yang dia lakukan juga sebatas memang bukan dokter. Dia tidak pernah mengatasnamakan dia dokter ya. Dia ini benar-benar perawatan muka atau Dharma roller. Oke, mungkin terakhir Bang, ke depan mau gimana nih Bang untuk karya sendiri? Yang tadi Abang bilang kan ada rencana penangguhan penahanan, tapi kan sebentar lagi juga udah tahun baru. Apakah nanti akan diterima sekiranya Bang? Ya, kita semua berharap ya, kita bermohon kepada Pak Kapolda Metro Jaya, bahkan juga di sini khususnya Direktur Kriminal Umum ya, Unit Renata ya, Kasubdit juga, tentu juga penyidik-penyidik di bawahnya. Kita bermohon untuk bisa memberikan satu solusi yang terbaik buat Ria, dan memberikan satu ini suatu contoh ya buat rakyat juga, orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini, bahwa ini tidak diperbolehkan tentunya. Dan ini juga Ria juga akan melakukan izin-izin yang kira-kiranya juga tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Tentunya Ria Agustina ini sangat tertekan sekali hari ini, dan dia bermohon agar juga bisa dibantu untuk penangguhan penahanannya. Semoga ini bisa berjalan, kasusnya juga tetap bisa berjalan sesuai dengan undang-undang, dan kita berharap juga bahwa dari sisi kemanusiaan kita melihat bahwa ini adalah Ria itu adalah tulang punggung keluarga. Dia juga banyak juga membantu ibunya, kakaknya, adiknya, semua yang dia bantu, dan memang ini fakta. Dan kita bermohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, bisa membantu kasus ini. Dan memang kalau ada sanksi administratif yang harus dia lakukan, atau mungkin harus dia melakukan apa, dia juga akan siap, karena dia memang mengaku bersalah. Tetapi saya berharap tidak ditahan ya. Saya berharap dia ditahan. Ini juga sudah menjadikan pelajaran buat Ria sendiri. Oke, aman. Oke, aman. 3, 2, 1, Kak. Oke.